menggambar proses flow design itu ya. Nah, di menu ini ya, kita bisa membuka lembaran kerja kita ya. Jadi sama seperti Word itu sendiri ya. Kita mulai lembaran kerja itu menggunakan di menu file ya, file new. Nah, di sini apa namanya? Ada dua ya. Dua apa namanya? Dua kategori ya untuk lembar kerjanya. Jadi ada drawing metric, ada new drawing US unit. Nah, apa bedanya ya? Jadi perbedaannya hanya skala bantunya saja. Kita lihat saja ya. Nah, ya, itu untuk memulai kerja di ini ya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat kotak-kotaknya ya. Ini kotak-kotaknya kalau yang apa namanya metrik ya, itu kotak-kotaknya seperti itu ya. Jadi kita lihatin ya, lihat kotaknya, kita coba lihat kalau kita buka lembar kerja yang US unit ya. Nah, seperti itu ya. Ada yang bisa menjelaskannya perbedaannya? Bisa lihat perbedaannya? Mana yang apa namanya? US unit sama yang metrik tadi. Nah, ini yang metrik ya. Jadi ini yang metrik tadi, yang US unit, yang metrik tadi seperti ini ya. Nah, tadi. Inginnya biar kelihatan bedanya. Saya lihat ini ya. Oh ini. Nah, nah seperti ini ya. Kelihatan nggak bedanya? Lembar Iya, kelihatan, Pak. Jadi yang apa namanya? Yang apa namanya? Metrik ya. Metrik sebelah kiri sebelah kanan tadi. Masih ingin nggak? Ini ya metrik. Sebelah iya, mana yang Sebelah kiri, Pak. Jadi kalau dilihat, kalau pernah menggunakan kertas kotak-kotak pada saat pelajaran geometri ya, geometri nggak salah ya? Trigona apa geometri? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini semacam garis bantu ya. Garis bantu pada saat kita menggambar. Bedanya apa? Bedanya ya, kalau kita menggunakan yang US unit ya, jadi itu lebih ini dia, kotak-kotaknya lebih kecil. Jadi pada saat kita menggambar itu apa namanya? Kalau kita mau menggambar detil itu lebih mudah ya, menghubungkan garis antar garis itu dibandingkan menggunakan ini. Contohnya seperti ini ya. Nah, kita ini ya, mau menggambarkan seperti ini ya. Nah, ya. Ya, ini memang seperti manual saja ya, kita di Word ya. Tapi ada garis bantu ya. Nah, untuk menghubungkan seperti ini, misalkan ya, garis yang ke sini ya. Nah, misalkan nah itu ya yang mau misalkan ini kebanyakan nanti kita menggunakan zoom in, zoom out nanti ya. Jadi ketika kita nah, seperti ini ya, ketika kita mau menggambarkannya kotak-kotaknya seperti ini ya. Nah ini ya. Kita mau apa namanya? Misalkan mau garis lengkungnya itu mau ke titik ini, susah dia. Ya. Tapi kalau dia menggunakan yang satunya ya, yang US unit ya, itu akan mudah dia. Mudah apa namanya tanpa harus di zoom saja. Tapi sebenarnya itu hanya faktor kebiasaan saja nanti ya. Jadi saya 1997 ya menggunakan aplikasi ini sudah sangat lama nih ya. Aplikasi ini dan 7 sampai sekarang ya menggunakannya, sudah update-nya banyak ya. Jadi ini mati dulu ya. Jadi untuk yang seperti ini nah ini ya. Jadi memang dia lebih detail, lebih mudah untuk menghubungkan garis-garis ini nantinya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, dibandingkan nanti ini kita harus dibesarkan dulu ya. Jadi sebenarnya sama saja menggunakan US unit atau matrix nantinya. Nah, kemudian ya setiap
kalian menggambar nantinya ya, saya mintakan ada formatnya, format yang baku sebelum menampilkan gambar diagram prosesnya ya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat format ini ya, rasanya di Sispo sudah saya ini belum ya, saya share belum ya. Jadi di sini, nah ini ya format gambar ya. Jadi sebelum kalian menggambar nanti saya mintakan menggambar formatnya terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini ya. Ini format dari yang saya tetapkan seperti ini ya. Jadi di sini nanti ada batas kerja kalian menggambarnya ya. Kemudian di sini ya, ruang kerjanya sini ya. Nah, di sininya nanti menyesuaikan saja ya. Misalkan di sini apa saja isinya ya. Isinya, nah seperti ini ya. Jadi digambar oleh siapa, name ya, judul gambarnya apa, diperiksa ini ya. Nanti menyesuaikan saja keproporsionalan dari gambar itu sendiri ya. Di formatnya seperti ini bisa setiap kali kita mulai gambar ya. Jadi di situ nanti kalian untuk memulai suatu gambar itu ya. Jadi bisa memperkirakan di mana posisi gambar itu sendiri ya. Nah, kemudian yang terpenting ya, di video pensil ini pensil yang disediakan. Jadi selain kita menggambar manual, jadi sudah ada stensilnya ya. Stensil ini kalau di sini kan ada sama seperti itu. Zaman dari zaman lalu ada yang bocor ya. Jadi Batsman tadi ya, dari sini ya. Jadi selain kita menggambar manual apa yang kita akan gambar tadi ya, kita juga bisa menggunakan ini ya, namanya shape stencil ya. Jadi di sini kalau menunya di sini berbagai macam ya. Jadi selain tentang engineering ada juga bisa digunakan sebagai ini juga di sini ya, menggambar peta lokasi bisa ya, map ya. Bisnis bisa juga di sini, bisa kita lihat sendiri nanti ya. Nah, yang saya kenalkan di engineering ya. Jadi kalau yang terbaru itu kalau nggak salah memang sudah ada khusus chemical engineering ya. Kalau sini proses engineering ya. Nah, yang kita gunakan di proses engineering. Kalau mau menggunakan yang 2007 ya, yang saya kasih ini ya. Nah, bagusnya di-upgrade ya, karena komputer saya ini juga agak semi jadul ya. Jadi kalau upgrade nanti nggak support ya. Tapi kalau kalian yang punya laptop atau komputer yang speknya tinggi bisa ini ya menyesuaikan ya. Sekarang Office sudah berapa sekarang? 2019 ada ya? 11, Pak. Berapa? Office 2019? 2016, Pak. 11 ya. Nah, itu bisa menggunakan nanti ya. Ya, jadi ini proses engineering bisa kalian lihat ya. Nanti kita misalkan untuk peralatan head exchanger ya. Kita klik saja ya, terserah mau. Nah, ini ya. Jadi di samping kirinya itu nanti ada simbol-simbol dari head exchanger. Nah, terserah mau menggunakan mana ya. Tergantung dari PFD-nya atau proses diagramnya ya. Dia menggunakan apa? Contohnya misalkan dia menggunakan cell and tube misalkan ya. Simbolnya seperti ini ya. Nah, tinggal kita tarik saja ya, tarik saja. Nanti kita sesuaikan nanti ya. Nah, disesuaikan misalkan head exchanger ini ya, cell and tube ini digunakan sebagai apa nanti ya. Jangan nanti maksud saya gini ya. Kita lihat equipment lain ya. Kita lihat lagi, kita buka file, save ya. Ini misalkan ini ya. Di vesselnya, vessel ya. Misalkan kita anggap saja ini reaktor atau absorber ya, absorber ya. Nah, maksud saya proporsional itu ini ya, antara kolom ini ya, kolom absorbernya ini
Nanti ini simbol-simbol sambil jalan saja ya. Mana simbol vessel, column absorber, destilasi, kemudian heat exchanger ya, kemudian macam reaktor apa ya, kemudian valve, nanti kita sambil jalan saja simbol-simbolnya. Nah ini maksud saya seperti ini ya. Saya hapus dulu ini. Nah ya, kalau kita buat seperti ini antara heat exchanger sama apa namanya alat utamanya ya, itu tidak proporsional ya. Jadi misalkan kita besarkan kembali lebih besar ya dibandingkan alat heat exchanger-nya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi maksudnya saya tergantung dengan ini juga ya. Apa namanya yang akan flow proses yang kita akan gambar ya. Tapi umumnya untuk peralatan-peralatan seperti alat pendukung sini seperti heat exchanger, pompa itu nanti bentuknya lebih kecil ya. Nah, ini secara apa namanya sekilas saja ya. Nanti kita akan detail untuk menggambar ini. Saya agak bingung ya kalau ngajar praktek seperti ini di ruang Zoom ya. Apakah memungkinkan gitu ya? Sambil kalian menggambarkannya juga atau cukup melihat sudah mengerti bisa ini ya? Atau nanti kita cari saja ya gimana ini ya. Apa namanya? Metode yang terbaik ya. Nah, seperti ini ya. Jadi setiap kali kita menggambar ya untuk menentukan posisi ini kalau kita lihat apa namanya menggunakan ukuran semesta 100 ya. Nah, itu mungkin kita nggak bisa ini ya. Nanti ada waktunya ya, kapan kita harus mengecilkan dan membesarkan gambar itu ya. Jadi pada saat nanti kita apa namanya memproporsionalkan bentuk gambar itu, kita perlu juga mengecilkan dan mengecilkannya ya. Posisinya misalnya sudah pas atau gimana, di tengah atau di mana ya. Nah, jadi bisa kita apa namanya menggrupkan atau mengungrupkan ya. Jadi kalau kita mau menggerupkan, misalkan ini mau dipindahkan misalkan ya, ini mau dipindahkan ke sebelah lagi ya, tetapi berbarengan dua peralatan ini. Kalau satu-satu repot kan, apalagi sudah lengkap misalkan aliran ininya apa, aliran prosesnya ya, tentunya kita harus menyatukan dulu ya, jadi bisa kita gunakan set grouping ya, nah grup ya, atau Ctrl G ya. Shift Ctrl G ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Tinggal menggeserkan saja ya. Kita mau mengecilkannya lagi bisa seperti ini ya, dikecilkan lagi. Ya. Itu ya. Nah, ketika kita sudah grupkan ini bisa juga nanti di-ungroupkan juga ya. Jadi bisa kita apa namanya? Kita pecah lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian itu hanya pengenalan saja dari saya sebetulnya. Jadi saya akan apa namanya melihatkan rencana tugas-tugas kalian ya, tugas-tugas menggambar kalian ya. Jadi kalau apa namanya, kalau cara misalkan apa namanya mau manual ya, sebenarnya yang tersedia itu hanya ini saja ya. Nah, tinggal rektangulernya, shape-nya ya, apa yang mau kita akan gambar ya. Saya contohkan ya, misalkan kita mau menggambar gambar Nah, ini kalau menggambar blok saja mudah ya, mungkin kalian sudah tahu semua.
Saya taruh 5. Nah, ya. Jadi misalkan nah ini ya. Ini menggambar reaktor CSTR ya. Nah, jadi kalau seperti ini ya, itu tidak memungkinkan kita menggunakan ini ya. Yang saya bilang tadi, stensil yang disediakan ya. Nah, ini gambarnya manual. Ya. Jadi nah, ya, atau juga ini ya. Anda juga seperti ini ya. Peralatannya, tapi tidak ini ya. Ini untuk reaktor CSTR ya. Harus baterai. Dek, dek. Colokan